anak-anak atau sahabat ASN yang kelahiran tahun 81 sampai 96. Ya. Luar biasa. Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Kita yang ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Ya. BKN dan kita semua juga ikut merubah, ikut reform terkait dengan pelayanan kita kepada para ASN dan sahabat ASN pada masyarakat atau publik yang harus dilayani. Kita ASN adalah mesin birokrasi. Kita adalah pelaku kebijakan publik, pelaksana kebijakan publik. Oleh karena itu, kita harus memberikan yang terbaik buat masyarakat, yang terbaik buat para ASN. Tagline BKN sebagai bapaknya ASN, di situ pula lah kita akan mencoba memberikan yang terbaik pada para sahabat ASN untuk berkarir menjadi ASN yang betul-betul bisa berguna bagi bangsa dan negara. Hidup adalah pilihan, dan sahabat ASN memilih menjadi aparatur sipil negara. Tentu punya ekspektasi dan harapan-harapan yang besar terhadap karir sahabat ASN semuanya. Ada yang punya ekspektasi besok menjadi pimpinan organisasi, pimpinan unit kerja, menteri misalnya. Ada juga yang ingin menjadi kepala, ingin menjadi ahli utama dan sebagainya. Tentu saja itu melalui proses. Proses itu berjalan bukan hanya dari BKN yang menyiapkan tool atau menyiapkan perangkat-perangkatnya, tetapi juga kesiapan teman-teman sahabat ASN untuk mengembangkan kompetensi masing-masing. Undang-Undang 20 tahun 2023 sudah jelas bahwa pengembangan ASN menjadi tanggung jawab ASN. Pengembangan kompetensi menjadi tanggung jawab para ASN itu sendiri. Kalau di undang-undang yang lama, 1 tahun 20 JP. Dan itu menjadi tanggung jawab atasan. Tetapi dengan adanya Undang-Undang 20 tahun 2023, semua pengembangan kompetensi dilaksanakan secara mandiri oleh teman-teman para ASN sendiri. Tidak boleh bergantung pada institusi. Dengan pengembangan kompetensi, berarti teman-teman siap untuk menjadi ASN yang profesional, ASN yang bisa menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Menghilangkan stigma ASN itu malas, ASN itu lambat, ASN itu pilih-pilih. Ya. Tetapi kalau kalian, sahabat ASN itu mau mengembangkan kompetensi masing-masing secara individu, saya yakin stigma itu akan lambat laun akan hilang. Menjadi stigma yang ternyata PNS itu hebat, ternyata aparatur sipil negara itu hebat, karena bekerjanya cepat, bekerjanya objektif dan sebagainya. Tidak ada yang keluyuran ke mall, keluyuran ke pasar dan sebagainya. Karena kita tahu persis bahwa ASN itu adalah unsur aparatur negara yang menjadi pelaksana kebijakan publik.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami sampaikan beberapa reformasi yang dilakukan di BKN, yang semuanya itu untuk memberikan kemudahan para ASN. BKN sebagai bapaknya ASN memberikan kemudahan-kemudahan, kebijakan-kebijakan yang pro ASN itu sendiri, yang bisa dicapai, bisa dilakukan oleh teman-teman ASN nantinya. Teman-teman harus lebih tahu terlebih dahulu tentang statistik ASN yang ada di Indonesia per 1 Februari 2026. Lanjut, Mas. Dari jumlah ASN 1 Februari 2026 itu sudah 6.695.330. Itu 48%-nya adalah P3K. Ya. Kita PNS yang 52%, yang 48% adalah P3K. Perkembangan yang sangat cepat sekali. Dari tahun 2009 ketika saya masih mengurus honorer K1, K2 itu, di 2005 PNS kita masih 3 juta sekian. Dari 3 juta sekian itu, kami mengangkat 963.000 CPNS dari tenaga honorer. Ya, separuhnya sendiri, ya, sepertiganya, ya, hampir sepertiganya itu diangkat dari jalur honorer. Dan sekarang 48%-nya dari P3K. Dari sekian juta itu yang masuk ke generasi I atau generasi Y itu 54%. Anak-anak atau sahabat ASN yang kelahiran tahun 81 sampai 96. Ya. Luar biasa. Dan ini generasi Y maupun generasi Z ini punya ekspektasi yang luar biasa. Ya. Termasuk generasi X yang kelahiran 65 seperti saya ini kelahiran generasi X ini. Ya. Ini masih punya ekspektasi terhadap karir dari seorang ASN. Ketika saya memilih menjadi ASN, ekspektasinya pasti akan tinggi. Sahabat-sahabat ASN ketika memilih menjadi PNS, pasti juga ekspektasinya tinggi. Doa dari orang tua, anakku besok menjadi pejabat. Iya kan? Nah, ketika doa orang tua seperti itu, apakah kita sebagai anak-anak yang baik, yang dibesarkan dengan latar belakang yang berbeda, ya, apakah kita tidak menghiraukan doa-doa orang tua itu? Oleh karena itu, dengan kita memperhatikan dan